sengaja bolak-balik Jakarta. Jadi minimum 3 bulan, 6 bulan sekali tuh harus ke Jakarta. Oke. Ya networking, konten gitu ya. Waktu pandemi tuh 2 tahun betul-betul stay di Bali terus. Nah itu jadi di tertinggal. saat pandemi pun itu malah nggak bisa growth. Nah ini Yudit dengan saudara nggak ada yang kerjasama juga ya? Kebetulan saya punya saudara satu, tapi yang kandung ya. Kalau yang sepupu ada banyak. Nggak ada yang kerja bareng. Oke. Iya, kita kerja sendiri. Dia tetap di Bali semua? Iya, keluarga di Bali semua. Kalau papa sudah retired? Udah pensiun. Udah retired. Iya, papa saya udah tua. Tapi papa hobi ini, hobi olahraga, kuat sekali dia. Kemarin baru ikut half marathon. Wow, iya, 21 kilo? Iya, dia hobinya lari dia, iya. Iya. Nanti kalau Cleo ada keliuran di sana mesti... Oh, ada di Bali juga ya? Kan pindah-pindah ya? Oh, pindah kota. Ya, Cleo itu kan pindah-pindah. Oke. Memang aktiviti Cleo ini sangat banyak. Terakhir ini ada di Bandung itu kita buat acara untuk ngumpulin lebih dari berapa ratus itu ya, kuliner UMKM. Ramai sekali. Tiap hari yang datang bisa 30.000, 50.000 gitu. Jadi ada divisi khusus eventnya di Cleo ya Pak ya? Enggak, waktu itu ngadain aja di Bandung gitu. Oke. Ya. Yang handle ya tim aja? Ya timnya yang tadi ada di kantor Cleo itu tadi, tim marketing. Oh, tim marketing yang pegang ya? Ya. Boleh itu nanti bikin event lari. Sekarang rame sih, sport lagi rame banget Pak. Ya. Di sosial media sport lagi rame. Setelah pandemi ini kan orang jadi ingin kumpul-kumpul kan ya? Betul. Jadi terus begitu membuat acara itu, wah yang datang ternyata antusiasnya tinggi. Iya. Udah bosen 3 tahun di rumah. Iya. Sekarang udah kemana-mana gak pakai masker gitu kan sudah enak gitu ya. Dulu masih setengah-setengah kan masih bingung gitu. Pakai enggak, sekarang udah enggak. Sekarang enak sekarang. Iya. Kembali lagi kerja lagi, semangat lagi karena udah terbuka lagi ya. Iya. Dulu saya tuh sempat tertinggal gara-gara pandemi juga Pak. Itu 2 tahun gak bisa keluar kota. Oh. Nah, dulunya kita sengaja bolak-balik Jakarta. Jadi minimum 3 bulan, 6 bulan sekali tuh harus ke Jakarta. Oke. Ya networking, konten gitu ya. Waktu pandemi tuh 2 tahun betul-betul stay di Bali terus. Nah jadi tertinggal. Jadi di saat pandemi pun itu malah gak bisa growth lebih besar? Oh, growth kan, ya? Growth. Kita sangat pesat di situ. Naik waktu pandemi itu 1 tahun naik 3 juta subscriber. Tapi maksudnya orang lain tuh lebih cepat lagi. Karena orang lain lebih growth lagi. Karena tetap industri ini terbesar di Jakarta, sedangkan kita 2 tahun nggak bisa ke Jakarta. Kan nggak bisa terbang waktu itu. Nah, jadi terhambatnya di situ. Dan yang ke Bali pun juga dikit banget itu ya. Iya, sepi. Nggak ada penerbangan. Jadi setelah pandemi berakhir itu networkingnya hampir hilang. Kita ngulang lagi, samperin lagi satu-satu, datengin, nyapa lagi gitu. Membangun lagi. Jadi next akan ngembangin juga ke arah para wisata. Mudah-mudahan ya ke depan ini masih yang di ranah entertainment dulu. Nanti yang tadi saya bilang mau buat PH, mau buat manajemen. Mungkin kan banyak juga teman-teman yang mau jadi content creator di Bali. Mereka kan nggak tahu harus bikin apa, gimana caranya gitu ya. Nah itu akan kita kumpulin nanti mau kita bantu juga. Menurut saya bagus loh itu kalau konten para wisata ya. Pariwisata ya. Kalau yang you ajak diskusi atau interview itu orang-orang bule yang dari mancanegara yang datang terus you sebarin, itu kan dia pasti akan cerita banyak hal yang menarik tentang Bali kan ya. Iya. Nah itu cerita-ceritanya itu kan sangat membantu para wisata khususnya di Bali juga. Pingin sih saya nanti, tapi bukan kan saya. Bagus-bagus ya, di sana itu luar biasa. Pemandangan lokasi-lokasi. Terakhir ke Nusa Penida ya. Wah itu bagus sekali itu. Ada laut yang seperti ada danaunya itu ya. Iya. Yang ada palung ya itu ya. Iya. Banyak di sana. Di sana itu nggak cukup kalau 1 hari. Jadi minimum 2 hari. Karena kita harus ambil trip barat sama trip ini timur. Jadi satu trip timur itu ada 4 pantai bagus. Salah satunya yang Bapak bilang tadi itu. Iya. Nanti besoknya ke pantai satunya. Ada banyak di sana. Jadi sekarang lagi rame. Nggak ada bosannya kalau habis ke Bali mau kemana lagi? Yuk kapan kita kesini lagi? Gitu. Tapi masih sepi begitu. Tapi itu kan pulaunya masih sepi. Oh sepi. Sepi. Ya justru orang mau suka sepi ada, suka yang rame juga ada di Kuta, Legian, di Canggu sekarang rame sekali. Oh iya rame sekali. Sampai pacet-pacet gitu ya. Sampai Pak Hermanto bikin juga sekarang. Tapi lagi rame sekali memang. Iya lagi hot. Banyak yang bikin-bikin di situ. Saya waktu beli lahan itu masih sepi di sana. Masih di Seminyak yang rame.
Oh, jadi belinya sudah lama. Sudah lama. Oh, kalau sekarang udah mahal sekali harganya. Iya, iya. Tinggi sekali harganya. Udah tinggi sekarang. Sekarang udah lewat lagi dari Canggu, Pak. Udah. Iya, mau ke arah Tanah Lot ya sekarang ya. Udah lewat lagi, udah sampai Pererenan dan sebagainya. Udah tembus terus keramaiannya. Iya, luar gitu. biasa. Pengalaman adalah tentang kumpulan perjalanan kehidupan yang telah terlewati. Dari setiap perjalanan pasti memiliki checkpoint-nya sendiri. Untuk mencapai checkpoint tersebut seringkali terasa mudah, namun tidak jarang harus terseok-seok. Masing-masing dari kita pastinya mempunyai perjalanan dan checkpoint yang berbeda. Masih melekat hangat dalam ingatan bagaimana seorang Hermanto Tanoko kecil di usia 5 tahun yang baru senang-senangnya mendapat uang angpau saat Imlek diberi tawaran mempergunakan uang tersebut untuk dibelikan tepung terigu yang harganya mau naik. Saya saat itu mengiyakan ajakan papa mama untuk menginvestasikan uang angpau tersebut. Dan hal ini yang menjadikan dasar ingin ketahuan saya lebih dalam di dalam dunia bisnis. Setelah berpuluh-puluh tahun, kenangan tersebut ternyata terus melekat dan terukir indah di ingatan. Hingga satu persatu mimpi saya terwujud, terekam menjadi sebuah kisah perjalanan hidup yang menarik untuk saya bagikan kepada Anda. Melalui buku The Boy, satu dari 3 buku trilogi of Inspirations Hermanto Tanoko Richer Mindset, saya akan menceritakan secara lengkap seperti apa Hermanto Tanoko saat masih kecil dan bagaimana papa mama mengajarkan dan mengasuh anak-anaknya. Mengutip omongan papa bahwa orang harus percaya dan yakin bahwa jika ia kerja keras, kerja smart, dan rajin menabung, maka ia bisa selamat dari situasi seburuk apapun. Stay humble, stay positive, stay on fire. Ya itu bagus lah ya. Kita juga gembira Bali sekarang jauh lebih dikenal sama orang di luar ya. Iya. Nah itu tugas saya juga salah satunya. Gitu ya. Nah, kalau saya kan di Bali udah lumayan lah, maksudnya konten creator salah satu yang paling banyak followernya di Bali. Jadi PR juga harus bawa nama Bali itu. Ya. Jadi juga jadi brand ambassador? Belum. Tapi juga ada peluang kan ya, semestinya. Sangat. Terutama untuk produk-produk yang berkaitan dengan keluarga, hobi. Iya. Betul. Anak-anak lah. You punya ranah itu ya. Iya. Tadi keluarga, hobi. Saya fun, family, hobi. Oh fun ya. Pokoknya yang seru-seru aja. Ya. Karena banyak kita buat challenge. Di sana yang seru-seruan kan banyak juga ya di Bali ya. Banyak. Untuk kayak activity gitu. Iya. Banyak. Arung jeram. Betul, kita kontenkan semua. Di mana-mana. Banyak sekali. Mereknya banyak banget sekarang. Bungee jumping nggak ada sekarang. Oh iya? Lagi nggak ada, tutup sekarang. Sekarang banyak. Yang naik kendaraan itu. Iya, yang ATV. Roadshow ke mana, ke hutan-hutan itu. Betul, banyak. ATV kita udah sering. Macam-macam, dari mereka tuh punya karakter beda-beda. Ada ATV-nya lebih banyak jurang, ada ATV lebih banyak sungai. Banyak kita kontenkan semua. Tapi you nggak buat itu jadi bisnis juga? Enggak. Ada yang tembak-tembakan kan? Paintball ada banyak. Terus yang lagi rame sekarang paragliding. Iya, di bukit. Itu mestinya kan bisa jadi satu bisnis juga ya, karena turis yang ke sana itu kadang kan khususnya yang punya anak remaja ke bawah. Ngapain ini ke sini? Main apa ini? Iya. Nah, itu kan permainan-permainan yang seru dan pasti ini ya, mod-mod juga. Iya, selama ini sih kita konten. Jadi itu terbangnya di bukit bagus di selatan, nanti lewatin hotel-hotel semua. Bisa kelihatan. Yang ditarik sama boot itu. Bukan, itu parasailing. Ini terbang bener-bener lepas. Ada pemandunya. Iya. Kita berdua itu. Betul. Saya justru pernah naiknya di Swiss itu waktu. Oh iya, kalau awam kan nggak boleh karena itu ada izinnya, ada pilotnya. Iya, memang berdua. Betul. Kalau berdua bisa. Iya, tapi itu. memang nggak setiap saat boleh terbang. Betul, karena itu harus benar-benar lihat cuaca, lihat segalanya ya. Iya. Nah itu memang hati-hati kalau misalnya regulasinya kurang kuat terus cuaca nggak bagus pun naik. Betul. Itu takut kalau ada something wrong. Itu ketat itu di Bali itu lagi rame balon juga. Balon nggak ya kalau balon yang gas itu ya? Dulu sempat ada di Bali. Itu juga rawan terhadap kebakaran itu kalau anginnya nggak bener ya.
Itu kan bisa terbakar. Tapi kalau itu. yang di Bali kan diikat, Pak, jadi nggak bisa lepas. Bukan, maksudnya kan pakai api itu. Betul. Kalau apinya itu kena angin gitu ya. Membakar balonnya itu Iya, kan iya. kolaps dia. Tapi kalau di Bali maksudnya nggak terlalu tinggi, jadi dia terikat. Turun lagi, jadi nggak seperti di Turki ya. Di Turki iya, itu tinggi kalau Turki itu. Betul, jadi kan tadi Bapak bilangnya arahnya ke api. Ketika di Bali terjadi kebakaran, mereka bisa tarik. Oke. Gitu, karena balon keranjangnya itu diikat, nggak bisa pergi jauh. Oh, dan nggak bisa banyak orang berarti. Nggak bisa. Kalau di Turki banyak. Gede ya. Iya, saya ngeri itu. Kalau lihat, wah ini bahaya juga nih. Kalau sampai anginnya ini berlawanan arah terus ngenain ininya ya, balonnya ya. Iya. Resikonya cukup besar. Itu ada di Bali. Oke. Ada di sama Bali. Diving juga ya. Diving ya. Itu kan juga banyak sekali aktiviti. Yang lebih banyak snorkeling ya. Snorkeling. Ya pokoknya yang aktivitas laut banyak. Dan semua itu saya kontenkan, Pak. Jadi surfing kita kontenkan, snorkeling kita kontenkan, gitu. Semua kita kontenkan. Jadi mesti lihat di YouTube-nya Yudis, ngelihat yang mana itu kalau nyari itu kan banyak sekali tiap hari konten soalnya ya. Iya. Nggak, kalau melihatnya gimana caranya itu kalau mau lihat snorkeling atau lihat yang playlist biasanya. Playlist bisa playlist, tapi playlistnya biasanya Yudis otomotif, Yudis animal, itu bisa lihat semua. Langsung ya, sudah disendirikan. Gitu. Maksudnya tadi kalau yang kegiatan Bali kita udah lengkap. Iya. Jadi tinggal ketik mau apa, Yudis parasailing ada ya, Yudis apalagi Yudis diving misalkan ketik ada Yudis, semuanya ada. Wahyu mesti jadi hero-nya di Bali. Masih karena semua orang mesti lihat ini sosial media, lihat tapi YouTube. Kan beda, tipikalnya kalau kita buat tuh dibuat menjadi sebuah permainan keseruan gitu. Bukan makanya semacam orang yang tertarik kan akhirnya juga ke Bali kan. Iya, betul. Tapi bukan semacam guide gitu ya, kayak orang mau ke Bali datang ke sini nggak seperti itu kemasannya. Okay. Kemasannya permainan keseruan. Dan yang nggak kalah seru di Bali juga kuliner ya. Kulinernya juga mulai dari resto yang biasa sampai yang termahal. Dari warung. Semua ada di sana. Iya, ya. Bener. Sampai yang makan harus bookingnya berbulan-bulan sebelumnya. Juga ada. Itu temannya Bapak juga ya. Jadi memang waduh, ini lengkap itu Bali itu. Makanan termahal sampai yang termurah. Bapak sering ke Bali tapi? Saya sering. Oh, ada kerjaan juga ya di situ ya? Ya, liatin ini prospek untuk hotel-hotel saya kan. Oke. Ya, saya akan bangun hotel di sana. Sekali kalau ke Bali berapa lama biasanya? 4 hari. 4 hari cukup. 4 hari. Iya. Ya. Kalau biasanya tamu-tamu asing tuh datang 5 hari cukup. 5 hari ya. Iya, jadi mereka bisa hari pertama Kintamani Tour, hari kedua Bedugul Tour gitu. Jadi sudah cukup 5 hari itu bisa tercover. Makanya ini setelah desain kami selesai, moga-moga dari masalah perizinan semuanya lancar, sehingga bisa segera dibangun. Kan, ada berapa di sana tuh? Banyak ya? Ada di Canggu, terus di Ubud, terus di Benoa, di Tanjung Benoa itu ya? Iya, Benoa yang karena view-nya lihat airport itu. Jadi agak sepi sih memang. Oke, itu banyak sekali bangun langsung banyak gedungnya. Iya. Boleh nanti kalau perlu direktur ya. Nanti kita dan teman-teman yang kerja nanti. Yang penting itu kelancaran waktu membangun ya. Iya. Jadi kalau pembangunnya bisa lancar kan berarti bisa on time kan ya. Dan semoga itu juga bisa meramaikan Bali kan semakin lengkap kan ya. Iya. Dan kami kan dikelola oleh putra-putri Indonesia kan. Jadi namanya semua pakai nama-nama Indonesia kan. Kita doakan lancar semua pembangunannya. Iya. Karena semua hotel bintang 5, luxury, semua ada di Bali sekarang. Iya. Ke timur lagi nggak Pak? Sekarang mulai rambah lagi. Kemarin kita ngonten ke Lombok, ke Bajo ramai sekali sekarang. Ya, tapi belum ya? Kami fokus di Bali. Bali dulu, oke. Kami mau fokusnya di Bali karena tenang ya, kalau ke sana itu kan memang semuanya sudah nyaman ya. Ini lagi growth bener-bener Bali nih, bakalan ramai sekali nanti. Mungkin 10-15 tahun lagi udah ramai sekali. Iya, sekarang aja kan sudah paling ramai. Tapi kan masih berpusat di situ aja, di Denpasar, Badung, Kute, Seminyak, Canggu itu. Ya. Maksudnya nanti 10-15 tahun lagi. Kan sekarang mulai ke Sanur. Iya bener, lewat lagi dari Sanur udah. Gianyar. Iya, ke arah Gianyar sekarang. Ke arah Gianyar, Kelungkung mulai ramai. Gianyar bagus. Ya, terakhir saya kan ke sana ke air terjun ya. Ya, Tegenungan ya. Tegenungan ya. Sama ke pantainya. Meskipun pasirnya hitam tapi sangat indah. Betul, itu satu area pasirnya hitam semua. Pantai Sabe namanya. Luar biasa. Jadi tujuan hidup dari Yudis ini apa ini? Sebenarnya saya tuh banyak banget PR-nya Pak, pingin bantu banyak orang. Jadi ke depan ya mudah-mudahan konten-konten saya tuh bisa berjalan lagi. Kalau sudah bagus,
seperti yang tadi saya udah cerita, mau bangun bisnis-bisnis dulu. Nanti kan udah banyak bisnis, tentu bisa karyawannya bertambah, pendapatannya bertambah, nanti jadi bisa bantu-bantu orang lah. Itu aja sih. Ya, luar biasa ya. Jadi memang tujuan itu harus sesuatu yang mulia ya. Iya. Jadi you ngerjakannya. Saya belajar tuh banyak dari orang-orang besar, orang-orang hebat seperti Bapak juga. Iya. Gitu. Jadi kalau fokusnya uang nanti nggak bisa lah. Menghalalkan segala cara akhirnya. Jadi ujung-ujungnya nggak bisa mulus gitu ya. Sekarang ini kan banyak bisnis-bisnis yang punya purpose yang sangat bagus, yang sangat mulia ya. Akhirnya bertumbuhnya itu cepat. Unlimited dan cepat sekali ya. Betul. Seperti you lihat Airbnb, dia nggak punya aset, nggak punya hotel, tapi bisa menjadi hotel chain yang terbesar di dunia. Digital ya luar biasa Pak ya. Itu Gojek, Grab, iya. Dia nggak punya kendaraan, juga nggak punya karyawan. Office mungkin nggak punya Pak, mungkin sewa dia ya. Makanya dia cuma sistem aja, tapi bisnisnya juga bisa bertumbuhnya cepat ya. Seperti yang tadi you lihat Idea Hub, itu kan juga satu office yang juga mestinya itu bisa bertumbuh cepat itu, karena kita mensupport banyak pihak untuk bisa berkantor di sana dengan biaya yang sangat murah, tapi dia bisa punya networking, bisa punya jaringan yang lebih luas ya. Kalau itu bisa dibuka di tiap-tiap kota kan akhirnya dia bisa punya network yang lebih bagus lagi. Bisa. Di Bali sebenarnya udah mulai ada seperti Idea Hub gitu, tapi kecil-kecil Pak. Kecil-kecil. Iya, mulai bertumbuh sekarang dan rame loh. Kebanyakan bule ya. Iya, betul. Tapi rame. Banyak bule-bule yang pindah Bali juga ya. Iya, banyak banget. Ya mulai dari pandemi itu kemarin. Luar biasa. Nanti mungkin bisa Bapak buka lagi di Bali. Seperti Idea Hub gitu. Ya, semoga ya. Iya. Yang di Setiabudi ini kalau nanti dibuka, nggak tahu ada berapa lantai yang bisa, juga memungkinkan sih. Oh itu titiknya bagus banget ya? Iya, karena itu dekat airport juga. Iya. Mau ke airport dekat juga di kota kan. Iya. Tapi memang nggak ada pantai. Nggak ada ya. Tapi di belakang itu ada ini. Itu nanti bangunannya tinggi nggak Pak? Ya rencana sih 4. So far masih 2 lantai sih. Oh 2 lantai. So far masih 2. Oke. Di belakang itu ada ini bendungan dan sebagainya. Oh begitu ya. Ya, nanti kita main next itu kalau udah jadi. Okay. Masih proses itu ya? Masih proses. Oke. Ya. Dari Yudis ada yang disampaikan nggak kepada Sobat Sukses ini? Wah, kalau saya kan awam ya sebenarnya. Nggak enak, saya lebih enak belajar ke Pak Hermanto. Tapi ya kalau dari saya, mungkin aku kasih 2 pesan ya buat yang mau jadi content creator sama yang secara umum aja. Kalau mau jadi content creator, bagi saya tetap yang pertama harus punya core skill-nya Pak. Jadi orang-orang sekarang tuh semua kan mau jadi content creator, tapi harus tahu apa yang mau dikontenkan. Contoh misalkan ahlinya adalah otomotif, ya udah bikin konten otomotif gitu loh. Atau kamu ahlinya tanaman, ya udah bikin konten tanaman. Fokus ya? Iya, jadi kita tuh ahli kalau nanti ngomong di kamera betul-betul tahu gitu loh. Kita mau ngajarin orang apa, jadi kita tahu bidangnya. Ngajarin konten keuangan, ya Anda memang ahli keuangan. Jadi satu kita punya core skill-nya, yang kedua baru pelajari skill sosial medianya. Kan ini kita bermain dengan algoritma. Ya, jadi kita bermain YouTube, TikTok, Instagram, itu adalah sebuah sistem yang dibuat oleh mereka. Jadi kita harus pelajari itu. Gimana sih caranya? Itu juga perlu dipelajari. Jadi itu aja sih selebihnya. Mungkin secara umum sama konsisten dan sebagainya. Ya, kalau untuk umum mungkin ya fokus. Saya banyak belajar sama Bapak juga. Pilih satu bidang, jadi yang terbaik ya. Fokus, terus konsistensi, dan harus sabar. Itu aja sih. Sebenarnya sama. Anak-anak muda ya, yang masih SD, kadang ditanyain ini, cita-citanya jadi apa? Jadi banyak YouTuber. Yang jadi YouTuber. Iya. Sekarang banyak banget, bener. YouTuber banyak banget. Oh gitu ya? Terus bertumbuh, bener-bener bertumbuh. Banyak banget. Iya. Padahal kalau dulu kan, apa itu YouTuber? Iya, bener. 2016 tuh saya ingat dulu, bawa kamera sendiri tuh masih aneh banget pokoknya. Oh iya. Aneh sekali. Sekarang semua orang sudah umum. Sekarang bahkan berkonten itu pakai handphone. Iya. Istri saya punya handphone tambah lagi 1 hanya untuk foto aja. Iya. Jadi bukan handphonenya. Betul. Sekarang semua teman-teman saya malah belajar sama yang baru-baru, yang muda-muda Pak. Rata-rata mereka berkonten dengan handphone, ngedit di handphone. Iya, semuanya handphonenya kan tambah lama tambah canggih. Betul. Kalau kita kan tambah hebat. Saya masih konvensional, saya pakai komputer, pakai kamera besar ya. Iya. Sekarang lebih dimudahkan lah. Iya. Terima kasih ini. Terima kasih. Itu adalah perbincangan para sobat sukses yang mesti dengarnya mungkin 1-2 kali ya. Jadi supaya lebih paham, sehingga yang ingin jadi content creator, yang mau jadi YouTuber, itu sesuai dengan pesan-pesan dari Yudis ya.
supaya Indonesia ini di segala bidang nggak ada yang ketinggalan. Ya. Kita bisa tetap bersaing dengan negara-negara lain. Peluangnya masih sangat besar pokoknya. Gitu ya. Iya. Oke. Thank you. Thank you Pak Hermanto. Ya. Terima kasih. Stay humble, stay positive, stay on fire.